Bismillah, kita mulai nggih. Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Kaifa halukum? Sada. Bi khair. Khair. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah Ustaz bi khair. Nabda darsana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, bismillah, hari ini kita melanjutkan pembahasan nun taukid ya. Nun taukid ini nanti dia masuk kepada fiil amr dan fiil mudhari. Jadi tidak pernah masuk nun taukid itu di fiil madi. Nah, itu kaidah yang pertama. Kita masuk insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustadz Zakaria di kitabihi Al-Kafi fis Sarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, kita bismillah masuk pada pembahasan nun taukid ya. Nun taukid itu nanti ada dua, ada nun taukid sakilah, berarti berat, sakilah itu berat, khafifatun itu ringan ya. Berarti kalau kemasukan nun taukid sakilah, penekanan maknanya, kepastiannya lebih kuat daripada yang khafifah. Tetapi ketika kemasukan nun taukid khafifah, itu lebih kuat penekanannya, kepastiannya daripada tidak kemasukan sama sekali. Nah, apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid sakilah itu nun tasdid ya, yang nanti ada di akhir fiil mudhari ataupun fiil amr. Kalau nun taukid khafifah itu dia nun sukun yang ada di akhir fiil mudhari. Nah, nun taukid sakilah hiya makanat musyaddadatan, dia adalah apa yang ditasydid. Mislu yadhabanna ya. Ini non taukidnya. Berarti terjemahannya dia betul-betul pergi. Yadribanna, dia betul-betul memukul. Aktubanna, saya betul-betul menulis. A'budanna, saya betul-betul menyembah. Kemudian kalau yang khafifah hiya makanat sakinatan. Jadi nunnya disukun. Sakinah. Contoh yadhaban. Terjemahannya sama, dia betul-betul pergi. Yadriban, dia betul-betul memukul. Aktuban, saya betul-betul menulis. A'budan. Eh, a'budan ya harusnya. Ini bisa dikoreksi. Saya betul-betul menyembah. Kemudian al-af'alul muakkadatu, fiil-fiil yang ditaukidkan binunit taukidi dengan nun taukid, hiyal mudhari'u, satu fiil mudhari, wal amru dan fiil amr. Wala tadakhulu, dan tidak masuk itu nun taukid alal madi kepada fiil madi. Nah, al-fi'lul mudhari'u al-mu'akkadu binunit taukid. Nah, fi'il mudhari' al-mu'akkadu yang dikuatkan, ditaukidkan binunit taukidi dengan nun taukid. Nah, jadi fi'il mudhari' ketika kemasukan nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah, maka terjadi perubahan di akhir fi'il mudhari'nya. Nah, seperti apa perubahannya? Kita perhatikan. Yang pertama, ketika kemasukan nun taukid sakilah.
Ini asalnya kan yadribu. Yadribu. Kemudian kemasukan nun taukid sakilah maka menjadi yadribanna. Harus dibaca yadribanna. Ya. Padahal aslinya yadribu. Ketika kemasukan nun taukid sakilah maka dia jadi fathah sebelum nun taukidnya menjadi yadribanna. Yang di fathah yang mana saja? Yang sahih akhir. Yang sahih akhir itu berarti di huwa, kemudian di hia, kemudian di anta. Ini yang sahih akhir ya. Kemudian di ana, kemudian di nahnu. Nah, di 5 tempat ini sebelum nun taukidnya harus di fathah ya. Yadribanna untuk huwa. Untuk hia jadi tadribanna. Untuk anta jadi tadribanna. Untuk ana nanti jadi adribanna. Kemudian untuk nahnu jadi nadribanna. Jadi fi'il mudhari yang sahih akhir ya, sahih akhir ketika kemudian bersambung dengan nun taukid sakilah maka sebelum nunnya harus di fathah. Nah, kemudian untuk yadribani ini aslinya adalah yadribaninna. Aslinya yadribaninna. Jadi aslinya kan yadribu yadribani. Nah, yadribani ditambahkan nun taukid sakilah. Ditambahkan nun taukid sakilah. Nah, jadinya nanti yadribani. Yadribani. Kemudian yang ketiga, ini ada yadribunna. Aslinya adalah yadribunanna. Kan aslinya yadribuna ketambahan nun taukid sakilah. Maka terjadi perubahan, nanti jadinya yadribunna. Kemudian tadribanna, kemudian tadribani. Aslinya kan tadribanina. Nah, setelah mengalami perubahan menjadi tadribani. Kemudian yadriba yadrib nani ini ya. Ini kurang tasdid ya. Ditambahkan di kitabnya ya. Yadriba yadrib nani. Yadribnan. Ini untuk hunna. Kalau anta tetap tadribanna. Kalau antuma tadribani. Aslinya kan tadribaninna. Jadinya gitu, tadriban. Kemudian tadribunna aslinya tadribunanna kalau aslinya. Kemudian tadribinna ini aslinya tadribinanna. Kemudian tadribani ini aslinya tadribaninna. Kemudian ini juga sama, tambahkan nun di sini menjadi tadribnani. Tadribnani. Kemudian adribanna, nadribanna. Ini untuk perubahan di apa namanya nun taukidnya. Perubahan di nun taukid. Nah, itu untuk yang sakilahnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ustaz sampai di sini? Atau ada yang bingung? Dipersilahkan disampaikan. Tafadhol. Terkait fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid sakilah. Tidak ada, Ustaz.
Jika tidak ada, kita sambung ke khafifah ya. Kita sambung ke khafifah. Nah, kalau nun taukid khafifah, nun sukun, itu dia tidak masuk ke semua fi'il mudhari. Terutama di huma dia nggak masuk. Di huma antuma dia nggak masuk. Jadi kosong ini untuk huma dan antumanya. Kemudian di hunna dia nggak masuk. Kemudian di antunna dia juga nggak masuk. Jadi masuknya hanya di huwa, yadribu menjadi yadriban. Kemudian yadribuna menjadi yadribun. Kemudian tadribu menjadi tadriban. Ini untuk hiya di sini. Kemudian untuk anta tadribu jadi tadriban. Untuk antum tadribuna menjadi yadribun. Ini bukan ta ya. Harusnya ya bukan ya, harusnya ta. Iya, silakan yang mau izin ke belakang. Kemudian untuk anti ini aslinya tadribina. Kemudian jadi tadribin. Kemudian adribu menjadi adriban. Nadribu dia jadi nadriban. Jadi pada nun taukid khafifah di huma ndak ada. Huma antuma nggak ada. Di hunna sama antunna ndak ada. Nah ini untuk nun taukid eh, khafifah dan sakilah. Nun taukid khafifah dan sakilah. Nah, jadi perubahannya seperti tasrifannya. Jadi yadribanna, yadribani, yadribunna untuk sakilah, tadribanna, tadribani, kemudian yadribnani. Ini ada tasdid tadi ya. Di anta tadribanna, tadribani, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribnani. Kemudian adribanna, nadribanna. Untuk sakilah. Jadi semua fi'il mudhari yang sahih akhir nanti tasrifannya seperti ini. Misalnya kita mau tasrif yadhabu. Ya nanti tasrifannya persis dengan yadribanna. Yadribu dia. Misalnya yadhabu menjadi yadhaban, yadhabanna, kemudian yadhabani, yadhabunna, kemudian tadhabanna, tadhabani, yadhabnani, kemudian tadhabanna, tadhabani, tadhabunna, tadhabinna, tadhabani, kemudian tadhabnani, adhabanna, nadhabanna. Nanti tasrifannya persis dengan yadribu. Kemudian untuk khafifah sama dengan yadriban. Berarti yadhabu nanti jadi yadhaban. Humanya kosong. Kalau humnya nanti jadi yadhabun. Antinya jadi tadhaban. Kemudian humanya kosong. Hunnanya kosong. Di anta jadi tadhaban. Kemudian antumnya jadi tadhabun. Anti jadi tadhabin, kemudian ana jadi adhaban, nahnunya jadi nadhaban. Jadi tasrifannya persis sebagaimana dalam tabel tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Dipersilahkan. Tafadhol. Ustadz bertanya, Ustadz, Iya, silahkan Bu Rita. eh, ini untuk yang sakilah sama khofifah ini semua fiil mudhari bisa disandingkan dengan nun
taukid sakilah sama khafifah atau bagaimana kapan dipakai sakilah, kapan dipakai khafifah itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi secara asal bahwa semua fi'il mudhari bisa kemasukan taukid sakila ataupun khafifah. Nah, kapan penggunaannya? Tergantung nanti konteks ketika kita berbicara atau menyampaikan kalimat. Nah, biasanya kalau untuk yang pengingkarannya rendah, ketidakpercayaannya itu rendah, kita pakainya khafifah sudah cukup gitu. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang sangat-sangat tidak percaya dengan kita, berarti pakainya sakilah gitu. Makanya di Quran itu banyak menggunakan taukid sakilah seperti itu. Begitu, Sarah. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Kita sedang berhadapan berbicara dengan siapa gitu. Quran Ustaz. Afwan. Sebentar ya, Sarah. Saya tak ngantar si kecil. Baik, Bismillah, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu-satu, dipersilahkan dulu. Belum ada. Jika belum ada, kita lanjut ke fiil amr ya. Kita lanjutkan. Nah, fiil amr itu juga nanti bisa kemasukan nun taukid ya. Contoh misalnya, ini idrib aslinya. Kemasukan nun taukid sakilah menjadi idribanna. Idribanna. Kemudian ini aslinya kan idriba ya. Kemasukan nun taukid menjadi idribani. Ini aslinya adalah idribu ya, ada wawunya. Wawunya hilang menjadi idribunna. Kemudian ini aslinya idribi ya, menjadi idribinna. Ini idriba menjadi idribani. Kemudian ini aslinya idribna. Kemudian kemasukan nun taukid menjadi idribnani ya. Di tasdid ya, di idribnani. Harusnya ada tasdidnya. Jadi idrib artinya pukullah olehmu. Ketika kemasukan nun taukid sakilah, berarti maknanya pastikan betul-betul kamu pukul gitu. Idribanna. Idribani berarti pukullah dengan betul-betul olehmu berdua. Idribunna. Pukullah oleh kalian dengan sebetul-betulnya gitu. Jadi ada kepastian untuk kemudian memerintah tersebut. Nah, kalau khafifah berarti hanya ada di anta, antum, anti. Menjadi idrib aslinya menjadi idriban. Ini aslinya idribu ya. Ada wawunya.
Kemudian kemasukan nun taukid sakilah menjadi idribunna. Kemudian di anti aslinya idribi, ada yaknya di sini. Nah, hilang yaknya karena kemasukan nun taukid menjadi idribin. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Salah, dipersilahkan. Kalau ada yang bingung, oh ini kok kenapa jadi begini gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Belum ada? Salah. Jika belum, Ustadz, kita layarnya terlalu besar. gimana tuh? Layarnya terlalu besar, mainnya Oh, nggak kelihatan. layarnya terlalu besar. Iya, sudah. Ada ya. Ya, fine. Yang lain aman ya? Kalau di laptop ini jadi kecil malah. Sebentar. Oh, ini. Segini gimana, Bu Asri? Yang lainnya ketutup, Ustadz. Oh, yang lain ketutup ya. Oh, Masya Allah. Afwan, afwan. Sudah, sudah Ustadz. Oke, baik. Nah, nah, em, kalau fiil nahi itu kan sebenarnya dia fiil mudhore, kemudian kemasukan ini ya, kemasukan amil jazm la nahi gitu. Nah, maka dia bisa juga ini kemasukan nun taukid karena dia memang fiil mudhore sebenarnya. Gitu. Yang tidak bisa kemasukan nun taukid itu kan hanya fiil madi saja gitu. Hmm? Nah, baik kita lanjutkan untuk yang fiil nahi sekarang. La tadribanna ya. Ini kira-kira aslinya apa? La tadribanna. La tadrib. Bu, La tadrib aslinya. Sukun kan? Aslinya ya, kan eh, betul. Aslinya kan tadribu. Kemasukan amil jazm jadi disukun kan? La tadrib. Nah, jadi la tadribanna ini aslinya la tadrib. Jangan kamu pukul. Domir anta di sana. La tadribanna jadinya. Kemudian la tadribani. Ini aslinya kan la tadribani. Aslinya tadribani. Kemasukan la nunnya hilang. La tadribani. Kemudian la tadribunna. Ini aslinya adalah eh, la tadribu ya, ada wawunya. Kemasukan nun taukid jadi la tadribunna. Kemudian ini la tadribinna. Aslinya la tadribi, ada yaknya untuk domir anti itu. Kemudian hilang yaknya menjadi la tadribinna. Kemudian la tadribani. Aslinya la tadribani. Kemudian la tadribnani. Ada tasdidnya ya, harusnya. Nah, yang khafifah ini aslinya la tadrib, dia jadi la tadriban. Ini anta ya. Gitu. Ini la tadribu, wawunya hilang menjadi la tadribun.
Kemudian la tadribin. Ini aslinya la tadribi. La tadribi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa berubah seperti ini ya? Kenapa bisa hilang itu nun dan wawunya ya? Nah, maka bisa ditambahkan mungkin di catatan kitabnya sebagai faidah ya. Untuk af'alul khomsah, untuk af'alul khomsah, ketika kemasukan nun taukid ya, untuk af'alul khomsah, berarti yang ada alif nun, waw nun, ya nun. Alif nun, waw nun, sama ya nun. Ini tak jelaskan perubahannya ya. Kenapa bisa seperti ini gitu. Sebentar. Sebentar. Ini saya kekecilan Mas. Tak gedein sebentar ya. Nanti coba digeser-geser nggak apa. Em, Kalau untuk yang tidak ada alif nun, ini kaidah perubahan di dalam nun taukid. Kalau misalnya fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun, sama akhirannya bukan nun niswah. Nun niswah itu di huna dan antunna. Jadi fi'il mudhari yang tidak ada alif nun, waw nun, ya nun, sama nun niswah di akhirnya, ketika dia bersambung dengan nun taukid sakilah, maka sebelumnya wajib di fathah. Contohnya misalnya apa? Yaftahu misalnya. Ini kan fi'il mudhari'nya masih asli, disebut dengan sahih akhir ya. Nah, ini aslinya yaftahu. Nah, ketika kemasukan nun taukid sakilah, maka dhammah di sini dia berubah menjadi fathah. Makanya yaftahanna. Maka nanti fi'il mudhari'nya yaftaha itu fi'il mudhari' mabni fathah dia. Fi'il mudhari' mabni fathah. Yang mana saja berarti yang tidak ada alif nun, waw nun, ya nun. Ini ada 5 tempat. Di huwa, di hiya, di anta, di ana, sama nahnu. Ini kan fi'il mudhari' yang tidak kemasukan alif nun, waw nun, ya nun, sama nun niswah. Gitu. Ketika dia kemasukan nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah, maka perubahannya cuma satu, yaitu sebelum nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifahnya wajib di fathah. Jadi yang tadi yaftahu menjadi yaftaha, ya. Yaftahanna, yadribanna, ya. Misalnya yas'alanna seperti itu. Nah, ini untuk yang warna biru ya. Nah, untuk yang ada alif nun, waw nun, sekarang kita bahas yang ada alif nun, waw nun, ya nun. Berarti di sini, di atas ini. Kemudian di sini, ini kita kasih bold warna merah. Kemudian mana lagi? Ini ya, sama di sini. Jadi untuk yang ada alif nun, waw nun, ya nun itu pada fi'il mudhari'nya ketika kemasukan nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah, maka nunnya wajib dibuang. Nunnya wajib dibuang. Nunnya wajib dibuang. Jadi contoh misalnya kita ambil yang yadribunna. Kita ambil yang yadribunna. Kita ambil di atas mana ini? Sini aja. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kalau yang ada alif nun,
waw nun, ya nun. Ketika kemasukan nun taukid, kita ambil misalnya yadribu nan. Ini aslinya misalnya yadribu, yadribuna. Kita tambahkan nun taukid sakilah di sini. Kan kalimatnya menjadi yadribunanna. Nah, jadi semua fi'il mudhari yang akhirannya alif nun, waw nun, ya nun, ketika bersambung dengan nun taukid sakilah ataupun khafifah, nunnya ini wajib dihapus dia. Nunnya ini wajib dihapus. Sehingga menjadi yadribunna. Kemudian berikutnya adalah wawunya juga harus dibuang nanti. Wawunya juga dibuang. Kenapa wawu dibuang? Karena ketemu dua sukun. Sukun yang mana? Sukun di wawu dan sukun di nun tasdid. Nun tasdid ini kan aslinya ini ya, wawunya dibuang seperti itu. Jadi nun tasdid itu kan aslinya nun double begini kan? Nun sukun dan nun berharokat. Nah, gitu. Ketemu dua sukun nih, sukun di wawu dan sukun di nun. Ketemu dua sukun, salah satu sukunnya harus dibuang. Nah, yang mana yang dibuang? Wawunya. Kenapa wawu dapat dibuang? Karena sebelumnya sudah ada harokat dhammah yang menunjukkan bahwa ada wawu yang dibuang. Sehingga menjadi yadribunna. Jadi ada dua yang dibuang, yadribunna. Nah, nun tanda rofaknya dibuang. Yang kedua, wawu domirnya. Wawu domirnya dibuang. Seperti itu. Hal ini sama terjadi dengan tadribunna. Yang dibuang nun dan wawunya dibuang. Di tadribinna ini yang dibuang juga dua. Nun tanda rofa dan ya yang domirnya. Itu juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah ada harokat sebelumnya yang menunjukkan bahwa ya dan wawunya itu dibuang. Yang mana? Kalau ya itu kasroh sebelumnya, kalau wawu itu ada domah sebelumnya yang dibuang. Nah, kalau di alif nun yang dibuang itu hanya nunnya saja, alifnya nggak dibuang. Kenapa alif nggak dibuang? Alasannya karena ringan diucapkan. Alasannya karena ringan diucapkan. Jadi alifnya yang nggak dibuang. Yang dibuang itu hanya nunnya saja. Jadi kaidah awalnya bahwa semua nun tanda rofa pada alif nun, waw nun, ya nun itu wajib dibuang, gitu. Nah, tambahan berikutnya khusus untuk waw nun dan ya nun, wawunya ikut dibuang, ya-nya ikut dibuang. Tapi kalau alif nun yang dibuang hanya nunnya saja, alifnya tidak. Tapi kalau nunnya semuanya dibuang ketika bersambung dengan nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Nah, itu untuk yang af'alul khamsah. Nah, tetapi tambahannya untuk yang huma dan antuma, nun taukid yang tadinya fathah itu berubah jadi kasroh. Ya. Semua nun taukid di huma dan antuna itu harokatnya diganti jadi kasroh. Seperti itu perubahannya. Itu untuk di af'alul khamsah. Kalau di huma sama antuna yadribani ini aslinya kan yadribnani. Ini aslinya kan tanpa alif, nggak ada alifnya. Aslinya yadribnani. Kemudian orang Arab itu tidak suka untuk berderet-deret itu huruf yang sama sebanyak 3 huruf seperti itu. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Maka ditambahkan alif di tengah nun niswah dan nun taukidnya. Jadi alifnya itu tambahan. Jadinya yadribnani untuk di hunna, kalau di antunna dia jadi tadribnani. Nah, perubahannya seperti itu.
Jadi kenapa jadi seperti ini? Alasannya seperti tadi yang saya sampaikan. Ini terjadi baik di sakilah ataupun khofifah. Nah, sama juga dengan di fiil amarnya ya, seperti itu. Nah, itu perubahannya, Ustaz Sadah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tafadhol. Terkait nun taukid sakilah dan khafifah dipersilahkan. Nah, saya kecilkan lagi. Ustadz Afat, boleh Ah, yang tadi diulang yang ketika fiil mudhari yang ah, tidak ada alif nun, wawu nun, ya nun dan nun niswah jika ah. ketambahan nun taukid itu bagaimana Ustadz kaidah? Iya, kaidahnya adalah sebelum nun taukid wajib di fathah. Kayak ini. Seperti itu, Ustazah. Semuanya wajib di fathah. Berat Ustadz. Afwan. Afwan Ustadz, Gimana, Ustazah? eh, yang tadi kayak Yadribna ini Ustadz, Ah, ah. eh, itu kalau nanti di kalimat itu ya apa ini gimana ya cara membedakan dengan nanya ini yang dia dengan apa domir antun nah Ustadz, Yang mana? Yang yang dia paling pertama yang ya Yadribna iya ini. iya Ustadz Ya dribunna ya. iya Ustadz Betul. Iya. Jadi kalau dalam kalimat itu memang kalau ada kemiripan seperti ini, sebenarnya kan domir itu nanti kembali ke belakang, Ustazah. Jadi domir itu. Maka nanti kita sudah pahami bahwa domir di depan ini menunjukkan domir yang ada ini menunjukkan siapa di belakang. Karena kalimatnya sudah kita baca yang di belakang seperti itu. Kan kalau di kitab mungkin gundul ya. Kita mau baca yadribunna atau yadribna seperti itu. iya juga Nah, maksud saya Ustadz. ah. Maka nanti itu berkaitan dengan yang di belakang seperti itu. Di belakang ini lagi ngomongin apa gitu. Ngomongin siapa gitu. Nah, dari situlah kita bisa tahu di depan ini itu yadribna atau yadribunna sebenarnya begitu. Kembali ke belakang seperti itu. Oh, nah Ustadz. Berarti mungkin nanti saat ada contoh ya Ustadz ya, yang bisa di ini. Betul. Nah, Seperti itu. syukran Ustadz. Afwan. Nah, itu terkait nun taukid ya. Meskipun tidak banyak sebenarnya, jarang muncul seperti itu. Tapi minimal kita sudah tahu gitu. Kalau muncul cara bacanya bagaimana. Mendeteksinya gimana seperti itu. Nah, jika demikian kita masuk sedikit di ismul fa'il. Nah, sekarang bahasan kita isim fa'il. Nah, huwa minas sulasiyil mujarrodi. Jadi isim fa'il itu kalau dari sulasi mujarrad makana ala wazni fa'ilin. Dia berwazan fa'il kalau sulasi mujarrad. Contoh kataba katibun. Jadi orang yang menulis. Jalasa jalisun. Orang yang duduk. Nasoro nasirun. Nah, isim fa'il itu juga bisa ditasrif. Tasrifnya tasrif lugawi ya. Seperti apa tasrifannya? Kalau muzakkar untuk laki-laki fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Kalau muannas fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Kalau bahasa kita ini isim mufrad, ini musanna, ini jamak muzakkar salim, ini jamak muannas salim gitu bahasa kita. Nah, tetapi tasrifan untuk yang isim fa'il untuk muzakkar itu bisa digunakan untuk ghaib
Waib itu dia, mukhotob itu kamu, mutakalim itu saya yang berbicara. Nah, tasrifannya seperti apa? Misalnya kita bilang huwa kafirun. Berarti dia kafir gitu. Dia itu kafir. Kalau kita ingin bilang dua orang, dia berdua seperti itu, berarti kafironi. Dia berdua kafir. Kalau banyak mereka kafir gitu. Kalau untuk perempuan, tambahkan tak marbutoh di kafirunnya. Hiya kafiratun. Berarti dia itu kafir. Huma kafirotani, dia berdua itu kafir. Hunna kafiratun. Jadi mereka para perempuan itu kafir. Anta kafirun, kamu itu kafir. Antuma kafironi, kamu berdua itu kafir. Antum kafiruna, kalian itu kafir. Anti kafirotun, kamu perempuan satu orang kafir. Antuma kafironi, kamu berdua kafir. Antuna kafirotun, kalian para perempuan itu kafir. Anak kafirun, saya itu kafir. Nahnu kafiruna, kami itu kafir. Nah, ini untuk penggunaan tasrifan untuk isim fa'il. Jadi lafaz kafirun ini kan mufrad, menunjukkan satu. Maka satu ini bisa digunakan untuk yang ghaib, mukhatab, baik yang mutakalim juga seperti itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Kalau muzakkar tanpa tak marbutah, kalau yang muannas kasih ta marbutah di akhirnya. Yang muzakkar misalnya untuk kafirun ini bisa digunakan untuk huwa, anta, kemudian sama anak ya. Tiga seperti itu. Kalau dua orang berarti kafironi ini bisa digunakan huma untuk laki-laki dan antuma untuk laki-laki nanti. Nah, kalau kafiruna banyak berarti digunakan untuk hum sama antum nanti. Nah, jadi tasrifan di sini fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Berarti kalau fa'ilun di sini itu bisa digunakan untuk huwa, kemudian anta sama ana gitu. Kalau fa'ilani muzakkar berarti hanya bisa digunakan untuk huma dan antuma untuk laki-laki. Kalau fa'ilun berarti hanya bisa digunakan untuk hum dan antum gitu. Sama ini ya, sama nahnu berarti. Nah, kalau fa'ilatun ini untuk perempuan satu orang berarti baik di hia, anti itu bisa. Fa'ilatani ini berarti untuk perempuan dua orang berarti adanya di huma dan antuma perempuan. Fa'ilatun ini adanya di antunna, di hunna dan antunna. Seperti itu. Nah, tasrifannya seperti di sini. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Satu-satu dipersilahkan. Ustadz mau tanya Ustadz. Sebentar ya, silakan Ustaz Afan dipersilahkan. Ya Ustadz yang huma, yang di atas itu huma sama antuma. Itu kafirotani, tapi yang bawah kok bukan Oh iya, kafirotani juga. betul betul Ustaz. Disamain Yang saya ini ya lihat. betul ya.
Ya, Oh iya, betul Ustaz. kafirotani ya. Masya Allah. Iya, ini betul Ustaz. Harusnya Identik kan. kafirotani karena untuk perempuan ya. Iya, Betul, betul Ustaz. Masya Allah. Ya, syukran Ustaz sudah disampaikan. apa? Apa? Ada yang lain? Ustaz Sadah dipersilahkan. Jika tidak ada, insya Allah nanti mungkin yang tasrifan isim fa'il bersama domir ini kita sambung di pekan depan ya, insya Allah. Iya, demikian mungkin untuk pagi ini. Eh, Jika nanti tidak dipahami ya, bisa disampaikan, ditanyakan seperti itu, insya Allah. Ya, mungkin itu dulu untuk sorof kita hari ini. Nanti kita sambung di Senin malam untuk nahwu kita. Nah, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan kasir ala hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan. Wa iyyakum Syukran, ajma'in. Afwan. Ustaz.